Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sekalian, kita bahas kembali soal lanjutan ya, latihan soal lanjutan soal nomor 16. Nomor 16 di bawah ini manakah yang termasuk bangun ruang sisi datar? Nah, bangun ruang sisi datar itu yang sudah kita pelajari itu adalah apa saja? Balok, kubus, ya kan, prisma dan limas. Jadi, kenapa dikatakan bangun ruang sisi datar? Karena permukaannya memiliki apa sisi datar ya. Kan ada bangun ruang sisi lengkung, ada bangun sisi datar. Nah, yang mana di sini yang termasuk bangun sisi datar? Bola ini adalah bangun ruang sisi lengkung, maka bola ini salah. Ya, kerucut pun juga sama bangun ruang sisi lengkung. Ya. Kemudian tabung juga sama bangun ruang sisi lengkung. Berarti yang tepat di sini adalah balok. Jadi jawabannya adalah balok. Deh ya. Oke. Kemudian nomor 17. Pernyataan di bawah ini yang benar tentang bangun kubus. Nah, kubus itu memiliki 8 diagonal ruang. Nah, kalau kita gambarkan sebuah di sini kubus, misalkan ini sebuah kubus, kita gambar kubusnya. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah contoh kubus. Nah, kemudian mana sih yang namakan diagonal ruang? Diagonal itu melintas secara ruang. Diagonal kan garis miring ya. Ya, dari titik ini ke ujung ke bawah. Nah, ini namanya diagonal ruang. Kemudian titik yang atas ini ke bawah sini, ini namanya diagonal ruang. Atau yang ujung atas ke bawah ini. Nah, ternyata diagonal ruangnya itu ada 4, bukan 8 ya. Jadi pernyataan pertama ini adalah salah. Yang kedua, memiliki 10 rusuk. Nah, kita cek rusuknya ada berapa? Kita cek ya. Satu, ya. Kemudian dua, kemudian belakang tiga, samping empat, yang tegak lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua. Berarti pernyataan kedua juga, jawaban yang kedua itu salah juga. Karena dia memiliki 12 rusuk. Ya, kemudian yang ketiga, memiliki sisi yang berbentuk persegi panjang. Nah, kita lihat kubus itu kan permukaannya semuanya sama, sisinya sama karena dia terbentuk bentuk persegi ya. Ukurannya sama, maka kalau persegi panjang berarti dia ini adalah sisinya balok. Ya, kalau ini kan kubus. Berarti yang tepat adalah memiliki 12 diagonal sisi. Diagonal sisi itu yang mana? Diagonal sisi adalah garis yang melintang ya di bidang atau di dalam di sisi. Misalnya ini kita buat lagi, misalnya ini kubus, seperti ini kubusnya, dan seperti ini ya ini kubus. Mana diagonal sisi? Nah, diagonal sisi garis yang melintang. Jadi setiap sisi itu memiliki dua diagonal sisi. Nah, ini namanya diagonal sisi. Satu, dua, ya kan? Kemudian ke sini tiga, yang sampingnya empat, yang atas 5 ya kan, yang bawah 60 ya. Berarti totalnya semuanya ada 12. Berarti yang tepat adalah yang D. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi memiliki 12 diagonal sisi. Jadi kalau kita simpulkan, kubus itu rusuknya itu jumlahnya adalah 12 ya kan. Kemudian sisinya atau bidangnya itu memiliki 6 ya. Kalau misalkan titik sudut itu ada 8. Ini kan satu, ini titik sudut ini dua, ya kan ini titik sudut. Kemudian tiga, empat. Jadi pertemuan antara dua atau lebih rusuk. Nah, ini namanya titik sudut. Dia ada 8. Ya. Oke, nomor 18. Sebuah kubus skala elemen OPQR memiliki panjang rusuk 15. Nah, ini panjang rusuk berarti kan karena semua rusuk pada kubus itu sama, yaitu 15. Sehingga kita cari volume. Nah, apa rumus volume rusuk? Volume rusuk adalah volume kubus itu rumusnya adalah S kali S kali S atau S pangkat 3. Ya. Karena di sini S-nya ada rusuknya 15, berarti 15 pangkat 3. Berapa 15 pangkat 3? Berarti 15 pangkat 3 itu sama dengan 15 kali 15 kali 15, gitu kan? 15 kali 15 itu adalah 225. Kita kalikan 15. Kalikan 225 kali 15. Nah, kali saja.
5 kali 5, 25, 22. 5 kali 2, 10, 12, 21. 2 kali 10 berarti 11. 1 kali 5, 1 kali 2, 1 kali 2. Jadi 5, 7, 3, 3. Jadi 3.375 cm kubik. Karena pangkat 2 ya. Kalau kubus itu volume itu adalah volume itu pangkat 3, kalau luas permukaan pangkat 2. Mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah yang 3.375. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor ini 18 sudah. Kita beralih ke soal nomor 19. Oke. Nah, diketahui sebuah kubus memiliki luas permukaan 1.176 cm persegi. Maka panjang rusuknya adalah, nah, kan luas permukaan kubus itu rumusnya adalah, apa luas permukaan kubus rumusnya? Yaitu 6 kali S kali S, gitu kan? 6 kali supersisi. Nah, di sini luas permukaan sudah ada, yaitu 1.176, gitu kan? Maka 6 kali S kuadrat, gitu kan? Kita akan mencari panjang rusuknya, yaitu S kuadratnya ini berapa? Yaitu tinggal 1.176 kita bagi dengan 6, maka S kuadrat sama dengan, nah kita cari sekarang 1.176 kita bagi dengan 6, gitu kan? Ini dapat 1, 6, 11 diambil 6 berarti 5, 57. Bagi 6, dapat 9 kan, 9 kali 6 itu 54, sisa 36. 36 bagi 6 hasilnya 6, 6 kali 6 36. Oh, berarti di sini hasilnya adalah 196. Yang kita cari itu adalah S-nya. Berarti kalau S-nya saja adalah akar dari 196. Berapa akar dari 196? Itu adalah 14 cm ya. Jadi berapa kali berapa yang hasilnya 196 berarti 14. Jadi jawabannya adalah 14. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi cari dulu nilai S pangkat 2-nya atau S kuadrat ya, rusuknya. Nah, setelah itu cari S. Mencari S adalah diakarin. Ya, kuadratnya hilang berarti diakarin. Oke, nomor 20. Pernyataan berikut yang benar tentang balok. Nah, balok memiliki 12 bidang diagonal. Memiliki sebuah titik sudut. Nah, titik sudut salah ya. Oke. Memiliki 12 bidang diagonal. Apa itu bidang diagonal? Nih, lihat. Bidang diagonal seperti ini. Ini misalkan balok. Nah, ini balok. Bidang diagonal itu adalah sebuah bidang yang terbentuk dari dua buah diagonal sisi. Nah, ini namanya bidang diagonal. Yang Bapak arsir ini namanya bidang diagonal. Ternyata bukan ada 12 ya. Dia di sini hanya ada 6 saja ya. 6 bidang diagonal. Berarti poin pertama salah. Poin kedua, titik sudut ada 10. Kita cek. Coba ada berapa titik sudut di sini? Nah, kita cek di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Berarti pernyataannya apa, jawaban kedua juga kurang tepat. Dan memiliki 4 diagonal ruang. Ya. Oke, kita cek diagonal ruang. Dari sini kita tarik ke bawah 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3, kemudian ini 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti memiliki 4 diagonal ruang. Ya, berarti betul ini ya. Ini kita yang terbaru aja ya, kita buat yang baru misalkan seperti ini. Nah, ini baru. Nah, kemudian kita ada ini. 1 ke sini anak-anak. Ini namanya diagonal ruang. Kemudian yang ini ke sini 2. Ya kan? Kemudian ke sini 3, kemudian sini 4. Berarti ada 4 ya. 1, kemudian 2, 3, 4. Berarti betul. 4.
Terus memiliki 12 rusuk. Rusuknya betulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti benar juga. Nah, berarti ada dua jawaban benar ya. Nah, ini kebetulan ada dua jawaban yang benar ya. Oke, kemudian kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 21. Ya, soal 21. Nah, 21 itu adalah rumus luar permukaan balok. Nah, jadi rumus permukaan balok itu ada pertama karena permukaan pinggir apa sisi-sisinya berbentuk persegi panjang ya, maka di sini kita lihat dulu oh sisi depan. Sisi depan itu berarti kita tulis ya sisi depan itu kan dengan sisi belakang kan sama berarti kita kali dua. Kemudian sisi atas itu sama juga ukurannya dengan sisi bawah berarti kali dua. Kemudian sisi samping itu sama juga ada dua juga kali dua, gitu kan? Nah sisi depan berarti panjang dikali tinggi, ya. Kemudian sisi atas itu berarti panjang dikali lebar. Nah kalau sisi samping berarti lebar dikali tinggi. Nah masing-masing ini kalikan dua, ada dua pasang. Sehingga luas permukaan itu adalah 2 kali, gitu kan? Sini panjang kali lebar sama panjang kali tinggi, gitu kan? Ditambah panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi dan semuanya itu ketika dijumlahkan dikali 2. Kita cek yang mana benar. Yang pertama di sini harusnya sudah plus, tapi di sini ada minus. Nah, ini bukan, ini juga sama bukan. Ya, apalagi dua-duanya bukan, berarti yang tepat adalah yang C. Tuh, luas permukaan. Nah, kalau luas permukaan kubus itu lebih mudah lagi karena sisinya sama ada 6. Ya, ukurannya berarti 6 kali S kali S atau 6 kali S pangkat 2. Ini luas permukaan kubus. Jadi ya, harus diingat. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, kita selanjutnya. Soal nomor 22. Kelewat. Oke, soal nomor 22. Sebuah balok memiliki ukuran panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 10 cm. Maka volume balok tersebut adalah, nah, volume balok itu rumusnya, adalah luas alas kali tinggi. Ya, nah tinggi luas alas itu berarti P kali L kali T. Ya kan? Panjangnya berapa? Panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya 10. 8 kali 6 berarti 48 kali 10 sama dengan 480 cm kubik. Jawabannya adalah yang B. Ya. 23, penguruan sisi data yang semua sisi tegaknya berbentuk segitiga. Nah, ini yang kita perlu garis bawah adalah sisi tegaknya berbentuk segitiga. Nah, berarti kalau berbentuk segitiga seperti ini kan. Nah, ini bangun apakah ini? Nah, ini ternyata kalau kita lihat adalah seperti piramida ya. Kayak contohnya piramida ya. Nah, yang piramida gitu ya. Nah, ini namanya bangun sebuah limas ya. Karena dia sisi tegaknya berbentuk segitiga dan ada titik puncak. Maksud sisi tegak itu yang ini. Itu namanya bangun limas. Oke. Jadi jawabannya limas. Selanjutnya nomor 24. Kita cek 24. Nah, ini nomor 24 itu limas. Nah, gambar dari atas merupakan limas persegi ya dengan keliling 40 cm. Jika panjang TP-nya 13, maka volume limas berapa? Nah, kita ketahui bahwa volume limas itu rumusnya adalah sepertiga kali luas alas
kali tinggi limas. Nah, di soal itu tinggi limasnya belum ada. Mana tinggi limas ini T yang ke titik D ini, yang ke titik O misalkan. Nah, ini adalah tingginya. Berarti kita pakai cari apa? Cari tingginya menggunakan apa? Kalau kita lihat di sini T, P, misalkan di O, berarti kan sebuah segitiga ya. Kalau ini kita keluarkan, ini adalah sebuah segitiga apa? Siku. Ya. Di sini T, di sini P, misalkan di sininya O. Berarti yang kita cari adalah TO-nya berapa? OP. Nah, OP ini dapat dari mana? Di sini ada keterangan keliling alas. Nah, alasnya berbentuk persegi, yang namanya keliling, berarti sisinya dijumlahkan kan? Ada berapa kan nih sisinya? Ada 4. Sama nggak panjang semuanya? Sama. Kenapa sama? Karena di sini adalah persegi. Nah, kalau persegi kan sama panjang ukurannya. Sehingga di sini, maka mencari panjang sisi itu bisa kita dapat dari mana? Dari keliling dibagi 4. Karena sisinya sama semuanya, ada 4 kan? Berarti 60 dibagi 4 itu adalah 15 cm. Kan 15 cm. Nah, kemudian sekarang kita cari ya. Nah, maaf 60. 40 di sini ya, 40 dibagi 4 berarti kan 10. Ya kan di sini 10. Nah, A ke B ini kan 10, sedangkan O ke P ini kan setengahnya dari AB. Ya kan setengahnya dari AB, berarti berapa? 5 kan. Nah, berarti di sini OP itu 5. Kemudian PT-nya udah ketahuan yaitu 13. Nah, ini kan Pitagoras, ya kan? Nah, mencari TO itu adalah sisi yang bukan terpanjang atau bukan sisi hipotenusa, maka dicarinya menggunakan pengurangan ya dari sisi PT kuadrat dikurangi OP kuadrat. Nah, PT-nya berapa? 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Sama dengan akar dari 169 dikurangi dengan 25. Ya kan? Maka panjang TO atau tingginya itu didapat dari 144. Ya kan? 169 dikurangi 25 kan 144. Berapa akar dari 144? Yaitu 12. Jadi TO-nya 12 cm. Maka kita bisa langsung ketika tingginya sudah ketemu, cari volumenya adalah sepertiga dikali luas alas. Nah, luas alasnya adalah sisi kali sisi kan, karena bentuk persegi. Sisinya berapa? Yaitu 10, karena tadi kelilingnya kan 40. Berarti 40 bagi 4 kali 10 kali 10, tingginya 12. Tingginya kita coret dengan 12 nih. Hasilnya 4. Jadi di sini volumenya adalah 100 kali 4, yaitu 400 cm kubik. Seperti itu ya anak ya. Jadi menggunakan apa di sini? Menggunakan teorema Pitagoras. Ingat ya, teorema Pitagoras ya kelas 8 ya. Jangan lupa. Oke, kita lanjut soal berikutnya adalah soal nomor 25. Nah, perhatikan yang berikut. Kalau mau bangun ruang di atas adalah, berarti ini kita cari dulu, oh ternyata dari soal ini kita bisa identifikasi panjangnya itu adalah 5 cm. Lebarnya itu 9 cm. Dan tingginya adalah 12 cm. Gitu ya. Nah, kemudian kita cari volume. Berarti volume itu adalah langsung saja P kali L kali T. Banyak kalian berarti ini ada sebuah prisma ya. Tapi seperti balok. Maka panjangnya berapa? Berarti 5 kali 9 kali 12. Ya kan? 5 kali 12 itu, nah 5 kali 12 ini 60. Kali 9 berarti 540 cm kubik. Jadi ya, mudah kan anak ya? Oke, kita lanjutkan sekarang soal yang esai ya. Sini. Nah, nanti Bapak coba dulu videonya yang esai, nanti tersendiri yang videonya. Oke, terima kasih anak-anak. Bapak Heri, ditunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.